Hamas bunuh para sandera jika pasukan Israel serbu lokasi penahanan. Kelompok Perlawanan Palestina, Hamas mengumumkan telah mengeluarkan perintah baru untuk langsung membunuh para sandera jika militer Israel kembali serbu lokasi penahanan para sandera. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh juru bicara sayap milisi Hamas Brigade Al-Qassam, Abu Obeidah, dalam keterangannya seperti dikutip dari AFP. Kengototan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk membebaskan para tahanan, sandera, melalui tekanan militer daripada mengakhirinya dengan kesepakatan berarti bahwa mereka, sandera, akan dikembalikan ke keluarga dalam peti mati, ujar Abu Obeidah seperti dikutip dari AFP. Instruksi baru telah disebarkan kepada para mujahidin yang ditugaskan menjaga para tahanan terkait penanganan mereka jika tentara pendudukan, Israel, mendekati tempat penahanan, ia menambahkan. Media Israel Jerusalem Post kemudian melaporkan bahwa Hamas sempat mengirim video salah satu sandera bernama Eden Yerushalmi. Sandera itu menyampaikan pesan kepada PM Israel Benyamin Netanyahu sebelum dieksekusi mati oleh Hamas. Eden kami sangat mencintai dan merindukanmu. Kamu akan selamanya berada di hati kami. Demikian tulis pihak keluarga dikutip dari Jerusalem Post. Eden merupakan salah satu dari 6 sandera Hamas yang diklaim ditemukan tewas di terowongan Gaza pekan lalu oleh militer Israel. Hamas sebelumnya menyalahkan Netanyahu atas kematian 6 sandera di terowongan Gaza. Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya mengatakan para sandera kemungkinan masih hidup saat ini jika saja Israel tidak melancarkan serangan. Orang-orang ini dan yang lainnya bisa saja pulang ke pelukan keluarga mereka hidup-hidup dalam kesepakatan pertukaran sandera, kata Al-Hayya dalam wawancara dengan Al Jazeera. Netanyahu dan pemerintah ekstremisnya adalah alasan mereka kehilangan nyawa, lanjut dia, seperti dikutip CNN. Al-Hayya menuturkan para sandera ini tewas akibat serangan Israel yang juga menewaskan mereka yang duduk, menjaga, dan tinggal bersama mereka. Netanyahu lengser besok, pemerintahan Netanyahu dalam ancaman, oposisi serukan aksi koordinasi untuk pemakzulan. Tampak muak dengan pemerintahan Benyamin Netanyahu. Ketua Demokrat Yair Golan mengadakan pertemuan darurat bagi para pemimpin oposisi untuk membahas aksi pemakzulan PM Israel. Pengumuman tersebut dibagikan dalam bentuk rekaman video oleh Golan melalui akun X pribadinya pada Rabu, 28 September 2024, malam waktu setempat. Hari ini, saya menghubungi semua teman saya di pihak oposisi dengan seruan yang jelas, mari kita mulai jalan bersama, kata Golan, dikutip dari Anadolu Ajansi. Menurut Golan, kondisi Israel di bawah pemerintahan Netanyahu sangat memprihatinkan. Israel berada dalam keadaan darurat luar biasa dan sedang runtuh secara politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan konstitusional, katanya. Dengan keadaan Israel sekarang, Golan menginginkan pemecatan Netanyahu segera. Semuanya berantakan di sekitar kita. Kita harus bekerja secara terkoordinasi, sistematis, dan konsisten, jelasnya. Tak hanya itu, Golan juga membahas terkait perundingan gencatan senjata yang hingga saat ini tidak ada kemajuan. Menurut Golan, apa yang dilakukan Netanyahu dalam berperang di Gaza tidak menghasilkan apapun. Justru semakin membuat ekonomi Israel semakin ambruk. Kita berada di tengah perang, dengan para sandera yang ditawan selama 328 hari, puluhan ribu orang mengungsi, ekonomi yang ambruk, dan perwira serta prajurit cadangan yang bertempur dalam waktu lama tanpa melihat cahaya di ujung terowongan, kata Golan kepada para pemimpin partai oposisi.
Selain itu, Golan juga mengaku muak dengan keputusan yang dibuat sepihak oleh Netanyahu. Hal tersebut membuat warga Israel tidak lagi menaruh kepercayaan kepada pemerintahan Netanyahu. Kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dan keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan pertimbangan politik memaksa kita semua untuk bangkit dan menghadapi tantangan, tegasnya. Mengetahui seruan Golan untuk partai oposisi, Yair Lapid yang merupakan pemimpin oposisi Israel berjanji akan bekerja sama untuk meruntuhkan pemerintahan Netanyahu. Lapid menilai bahwa apa yang dilakukan Netanyahu terhadap Israel adalah sebuah bencana. Kami akan terus bekerja dengan semua bagian oposisi, di depan dan di belakang layar, sampai pemerintah bencana yang menghancurkan negara ini digulingkan, tegasnya. Netanyahu hanya memberikan harapan palsu. Sebuah surat kabar di Israel, Haaretz mengungkapkan bahwa selama ini Netanyahu hanya memberikan harapan palsu bagi warga Israel. Oleh karena itu, media tersebut dengan tegas meminta agar Netanyahu tidak boleh dibiarkan memberikan harapan palsu terutama terkait pembebasan sandera. Netanyahu tidak boleh dibiarkan membuat publik sibuk dengan harapan palsu tentang kembalinya para sandera, tulis media Haaretz, dikutip dari Anadolu Ajansi. Menurut Haaretz, apa yang dilakukan Netanyahu membuka jalan menuju kekacauan. Pada saat yang sama secara bertahap memungkinkan kematian mereka sambil membuka jalan bagi kekacauan di Timur Tengah, katanya. Editorial tersebut diakhiri dengan seruan kepada publik untuk bangun dan mendesak Netanyahu agar melek untuk menyelamatkan sandera. Masyarakat sebaiknya segera bangun, sementara beberapa sandera masih hidup, tambahnya.